A voice in your head. That was awesome. The elite. Hi, Daddy. It's me, Frank Jr. Love you. Hey, Dad. Boy, do I miss you. And you, Frank, are the best of the best. I need a bathroom. I need this room immediately. There's a line, man. Police business. Murdered my brother. Please, take a chair. Thank you. I'll find them. This is what I do. Says you served 20 years for man's laughter. You mean manslaughter? Must have been quite the joke. Shut down police squad if you do not solve this case. Do this by the book. Show a little respect. Other cops? Yes. Is she serious? Is he serious? No. Shot wanna get cops to be a savior. It seems Mr. Drebin might be more of a problem than we thought. I want you to keep an eye on him. This oven is disgusting. Justice. What do you want, little one? Your ass. Nobody messes with Police Squad. Film dibuka dengan suasana mencekam di sebuah bank yang sedang dirampok oleh sekelompok kriminal. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria berbahaya bernama Mariadi. Dengan persiapan matang, mereka berhasil menjebol brankas dan mengambil sebuah alat misterius bernama PLOT device. Situasi tampak sepenuhnya berada dalam kendali para perampok, sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang gadis pramuka kecil tiba-tiba masuk ke dalam bank dan berjalan mendekati para perampok. Awalnya, para kriminal menganggapnya tidak berbahaya. Namun, gadis itu kemudian membuka penyamarannya dan memperlihatkan identitas aslinya, Detektif Paimin. Tanpa melepas seragam pramuka perempuan yang masih dikenakannya, Paimin langsung menyerang para kriminal dengan gaya bertarung yang kacau, aneh, dan penuh kekonyolan. Tetapi entah bagaimana tetap berhasil melumpuhkan mereka semua. Frank Drebin, Police Squad. The new version. Paimin adalah seorang polisi yang mengikuti jejak ayahnya yang telah meninggal. Ia dikenal sebagai detektif yang berani, tetapi juga ceroboh dan sering menimbulkan kekacauan. Bersama rekannya, Karto, ia dipanggil oleh Kepala Darmiem, yang kembali memperingatkan mereka agar bekerja sesuai prosedur. Paimin mendengarkan, tetapi jauh di dalam hatinya, ia masih merindukan sosok ayahnya dan berharap suatu hari akan mendapat tanda darinya. Bahkan jika tanda itu datang dalam bentuk yang tidak biasa, seperti seekor burung hantu. Tak lama setelah itu, Paimin dan Karto mendapat tugas baru. Mereka dipanggil ke lokasi kecelakaan mobil di sebuah tebing. Korbannya adalah seorang pria bernama Simon Davenport. Polisi menduga itu adalah kasus bunuh diri, tetapi Paimin merasa ada yang tidak beres. Saat memeriksa lokasi, ia menemukan sebuah petunjuk kecil, kotak korek api bergambar harimau. Penyelidikan membawa Paimin bertemu dengan Sukinem, adik dari Simon. Sukinem menolak percaya bahwa kakaknya bunuh diri. Ia menjelaskan bahwa Simon bekerja untuk seorang pengusaha teknologi kaya bernama Sutrisno, CEO perusahaan Identech. Sukinem yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sutrisno. On second thought, I will take that chair. The kind of hips you wanted to put a hula hoop on and Fellas. Untuk mencari jawaban, Paimin menghadiri sebuah acara yang diadakan Sutrisno. Di sana, Sutrisno memamerkan berbagai teknologi canggih hasil perusahaannya. Salah satu penemuan yang dipresentasikan bahkan sangat aneh dan memalukan, sebuah mesin yang diklaim dapat meningkatkan jumlah sperma. Di tengah acara itu, Paimin memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya.
Sutrisno memiliki kotak korek api dengan simbol harimau yang sama seperti yang ditemukan di TKP. Ia mengetahui bahwa simbol itu berasal dari sebuah klub bernama Bengal. Take the call. Thank you. I'll be in touch. Why don't we get Mr. Drebin a little gift? Tidak lama setelah itu, Sutrisno mengirimkan Paimin sebuah hadiah berupa mobil pintar berteknologi tinggi. Namun, seperti biasa, kehadiran Paimin justru membawa kekacauan. Karena kesalahan yang konyol, ia tanpa sengaja menghancurkan beberapa fasilitas pengisian daya dan bahkan menabrak sebuah bangunan penjara hingga beberapa tahanan kabur. Guys, don't. Sementara itu, Paimin dan Karto kembali meninjau rekaman keamanan terkait kasus perampokan bank. Rekaman tersebut dipenuhi momen-momen memalukan Paimin sendiri, termasuk saat ia sibuk makan hotdog cabai dan panik mencari toilet. Meski begitu, dari rekaman itu akhirnya diketahui bahwa target para perampok memang PLOT device yang sebelumnya disimpan dalam brankas milik Simon. Di tempat lain, Sutrisno mengumpulkan sekelompok miliarder dan mengungkapkan rencana besarnya. Ia menjelaskan bahwa PLOT device adalah alat yang mampu memancarkan frekuensi yang membuat manusia menjadi agresif dan kehilangan kendali. Rencananya, yang disebut Project Inferno, adalah memicu kekacauan global sehingga manusia saling menghancurkan, sementara dirinya dan para miliarder bersembunyi dengan aman di bunker mewah, bahkan telah merencanakan hiburan langsung dari Mbah Wiryo. Paimin kemudian menyusup ke klub Bengal untuk mencari bukti tambahan. Please take the wheel. Warning. Please take the wheel. Please take the wheel. Ia meminta bantuan Sukinam untuk mengalihkan perhatian Sutrisno dengan sebuah pertunjukan nyanyian yang konyol. Oh, thank you. Amazing. Oh, thank you. Spaghetti, may I speak freely? Cheers. From Bill Cosby's private estate. Sementara ia masuk ke ruang keamanan. Namun aksi ini berujung masalah. Richard Kane. Wow. It's a lot like jazz music. A scat-like improv for one lead. Kepala Darmiem mengetahui ulah Paimin dan langsung menskorsnya selama 2 minggu. Pada malam yang sama, Sukinem datang ke apartemen Paimin. Tanpa mereka sadari, Mariadi sedang mengawasi mereka menggunakan kamera dengan lensa termal. Karena sudut pandang yang menyesatkan, aktivitas biasa seperti makan malam dan bermain dengan anjing terlihat aneh dan disalahartikan oleh Mariadi. Silly dog, that's not for you. Okay. So strong. Put that down. Hubungan Paimin dan Sukinem semakin dekat, dan mereka memutuskan menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin terpencil. Namun ketenangan itu berubah menjadi kejadian yang sama sekali tak masuk akal. Tanpa sengaja, mereka melakukan serangkaian tindakan yang menyerupai ritual, yang justru menghidupkan sebuah boneka salju. Boneka itu berubah menjadi makhluk berbahaya dan mencoba membunuh mereka. Hingga akhirnya, Sukinem berhasil menghentikannya dengan memenggal kepalanya. Sekembalinya ke kota, Paimin melanjutkan penyelidikan dengan mengunjungi seorang reporter bernama O'Reilly. Namun ia menemukan reporter itu sudah tewas dibunuh, dan bukti-bukti di tempat kejadian justru membuat Paimin tampak sebagai pelakunya. Saat mencoba menghilangkan barang bukti, paniknya Paimin justru menyebabkan kejadian konyol lainnya. Kepala mayat terpotong oleh kipas angin di langit-langit. Polisi segera datang, dan Paimin terpaksa melarikan diri menggunakan mobil pintarnya. He's running. Car, drive. Sutrisno kemudian meretas mobil tersebut dan mencoba membunuh Paimin dari jarak jauh. Terjadilah pengejaran kacau yang dipenuhi tabrakan aneh, termasuk insiden dengan balon dan lebah. Move! 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 Thieves! No, no, no! Out of the way!
Hingga akhirnya Paimin berhasil melompat keluar sebelum mobil itu hancur. Tak lama kemudian, Karto memberi kabar buruk. Pasukan polisi telah dibubarkan dan gedungnya kini menjadi toko kostum. Meski begitu, Paimin tidak menyerah. Dengan sebuah rencana penyamaran yang rumit, You're not my normal driver. That's not my normal guy. Well, boss. ia dan Karto berhasil memancing Mariadi untuk mengaku tentang rencana Sutrisno. Namun pada saat yang sama, detektif Partini dari Internal Affairs juga sedang memburu Paimin. Dengan kecerdikan dan keberuntungan, Paimin berhasil membalikan situasi dan membuat Partini justru ditangkap. Me up. Impressive. Just one thing. How were you able to build these sets so quickly? Akhirnya, malam tahun baru tiba. Sutrisno mengadakan pesta besar, dan di sanalah PLOT device akan diaktifkan melalui bola besar yang jatuh tepat tengah malam. Paimin menyusup untuk menghentikannya, tetapi rencananya tidak berjalan mulus. Dalam kekacauan, celananya tersangkut dan ia tanpa sengaja memalukan dirinya di depan semua orang. Look at this! The pants are off! What the hell is... Sukinem yang coba melawan malah tertangkap dan Sutrisno mengaktifkan perangkat itu lebih cepat dari rencana. What have you done? Sekejap seluruh kota berubah kacau. Orang-orang menjadi agresif dan saling menyerang. Di tengah kekacauan itu, Paimin mendapat bantuan yang tidak pernah ia bayangkan. Sosok ayahnya muncul dalam wujud seekor burung hantu besar yang membantunya mengejar Sutrisno. Just like old times. Let me get this guy first. All right. Enough playing around. Oh, thanks. Take it. Whoa. Setelah serangkaian kejadian aneh, termasuk kemunculan singkat Bagong, Paimin akhirnya berhadapan langsung dengan Sutrisno. Pertarungan yang diharapkan sengit justru berakhir cepat ketika Sutrisno menyerah setelah satu pukulan di perut. Usahanya melarikan diri menggunakan sarung roket pun gagal dan berakhir dengan menabrak tiang lampu. Paimin menepati janjinya kepada Sukinem untuk tidak membunuh Sutrisno. Sebaliknya, ia menggunakan PLOT device untuk mengembalikan semua orang menjadi normal. Film ditutup dengan konferensi pers oleh Kepala Darmiem yang menyatakan bahwa Paimin masih dalam penyelidikan. Sementara kenyataannya, Paimin sedang berlibur bersama Sukinem. Tiba-tiba adegan membeku, tetapi Paimin dan Sukinem menyadari bahwa mereka masih bisa bergerak. Mereka menyadari bahwa mereka ditonton. Dengan cara yang benar-benar harfiah, Paimin memecahkan dinding keempat, mengakhiri cerita dengan humor yang absurd.